Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya anak-anak, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, energi juga bisa disebut dengan tenaga ya. Contoh, tubuh kita tanpa adanya energi akan lemas, akan lesu ya. Maka energi bisa disebut dengan tenaga. Energi itu sangat penting bagi kita ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, tahu tidak anak-anak, apa saja sih sumber-sumber energi yang ada? Oke, mari kita pelajari. Yang pertama adalah sumber energi matahari. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita karena merupakan energi yang paling besar di bumi. Energi yang diberikan oleh matahari adalah panas. Nah, panas matahari sangat berguna bagi kehidupan kita di bumi ya, bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh terkecil dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mencuci pakaian, lalu kita ingin mengeringkannya, lalu kita menjemur di bawah sinar matahari, maka pakaian tadi akan kering. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Baiklah, contoh yang kedua. Di halaman 5 ada teks cerita tentang kisah Ali si biji energi. Nah, kesimpulannya dalam cerita tersebut adalah cahaya matahari dapat membantu biji-bijian untuk tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, itu manfaat dari cahaya matahari. Nah, sekarang anak-anak coba temukan contoh apa saja sih manfaat dari cahaya matahari yang ada di halaman 5. Nah, kalian tahu tidak anak-anak, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, kenapa sih disebut sumber daya alam? Karena energi tersebut berasal dari alam. Kemudian, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih perbedaannya? Oke, akan kita pelajari. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah cahaya atau panas matahari, air, lalu tumbuhan, hewan. Nah, itu dapat diperbaharui karena selalu tersedia dan juga ketersediaannya itu keberadaannya sangat berlimpah. Nah, agar sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini selalu tersedia, maka kita harus menggunakannya secara bijak dan melestarikannya. Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini sangat penting keberadaannya. Baiklah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah minyak bumi, emas, batu bara, lalu besi. Nah, kenapa sih tidak dapat diperbaharui? Karena ketersediaannya itu terbatas ya. Jadi sangat sulit untuk memperbaharuinya lagi. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyediakannya lagi, untuk mengadakannya lagi ya. Maka dari itu kita harus menggunakannya juga secara bijak dan melestarikannya. Tidak boleh boros dalam pemakaiannya. Dan juga harus hemat ya dalam menggunakannya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup itu saja ya. Semoga bermanfaat.